Semangat pagi. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan belajar secara detail tentang manfaat polis di asuransi Istiqmal Syariah ya. Nah, tentu manfaat di asuransi Istiqmal Syariah akan berbeda dengan produk kita sebelumnya ya, yaitu unit link, di mana kalau unit link dia berlaku sampai akhir kepesertaan di tahun ke-75. Nah, kalau di produk Istiqmal Syariah, masa kepesertaannya 7 tahun dan menabungnya tetap sama ya, 5 tahun. Nah, oke, kita mulai dari awal seperti yang muncul di layar. Pertama, jika peserta tetap hidup pada akhir masa asuransi, akumulasi dana investasi peserta yang akan dibayarkan kepada pemegang polis. Nah, teman-teman, artinya jika si peserta tetap sehat sampai selesai masa kepesertaan di tahun ke-7, maka tabungan investasi akan dikembalikan 100% atau lebih tergantung pertumbuhan investasi ya. Jadi kalau kita lihat di ilustrasi ini di tahun ke-7 ada 22 jutaan ya. Ini kita berpatokan pada nilai kontribusi premi yang 350.000. Nah, jadi jelas teman-teman ya, kalau di akhir masa kepesertaan tetap sehat, maka di tahun ke-7 akhir akan dikembalikan modal berupa dana investasi peserta. Lalu selanjutnya, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada masa kepesertaan, maka santunan asuransi dan akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada yang ditunjuk. Nah, teman-teman, di produk kita Istiqmal Syariah, kalau ditakdirkan meninggal sejak bergabung sampai ke akhir masa kepesertaan, misalnya meninggal karena kecelakaan, maka otomatis santunan asuransi 100% akan diberikan plus saldo investasi yang terbentuk. Nah, santunan asuransi ini sebesar 60 kali kontribusi premi kita ya. Nah, kalau misalnya 350.000 berarti ada 21 juta ya di 60 kali atau di tahun kelima. Nah, maka sebesar itu nilai santunan asuransi yang diberikan kepada yang ditunjuk atau ahli waris, ditambah sisa saldo investasi yang terbentuk. Kita masuk ke tabelnya ya biar lebih jelas. Nah, ini contohnya si peserta meninggal di tahun kedua. Kita lihat tahun kedua. Nah, pertama, karena meninggalkan kecelakaan, maka akan mendapatkan santunan kematian sebesar 21% atau 100% santunan asuransi. Lalu, si ahli waris akan mendapatkan juga saldo investasi si peserta. Nah, saldo investasi peserta ini teman-teman, kontribusi premi peserta selama 2 tahun. Di sini kan ada biaya ujrah ya, seperti penjelasan sebelumnya, biaya ujrah dipotong biaya ujrah, lalu dana tabaru, lalu terbentuklah nilai saldo investasi. Nah, ini terbentuklah saldo investasi terakhir sebesar 5 jutaan. Nah, maka itu yang didapatkan ahli waris, yaitu santunan kematian yang 100% 21 juta ditambah saldo investasi peserta sebesar 5 jutaan. Nah, ini clear teman-temannya, clear ya. Jadi, yang perlu dipahami 100% santunan asuransi ditambah saldo investasi peserta. Nah, yang perlu saya tegaskan, saldo dana investasi peserta ini yaitu yang terbentuk saat nilai di waktu si peserta meninggal. Dan setelah nilai ini adalah setelah dilakukan pemotongan dana biaya ujrah dan biaya tabaru ya, dana tabaru. Clear ya? Kita lanjut berikutnya. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun ke-1 masa kepesertaan, maka santunan asuransi sebesar 100% kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta. Dan akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada yang ditunjuk. Nah, teman-teman, yang dipahami perbedaan 100% santunan kematian dan 100% kontribusi, yaitu bedanya begini. Kalau 100% santunan kematian
itu berarti 100% dari nilai pilihan premi dikalikan 60. Nah, kita tahu tadi kalau 100% berarti 21 juta. Itu namanya 100% santunan asuransi. Nah, kalau 100% kontribusi, nah itu bedanya ya. Santunan asuransi, kemudian 100% kontribusi. Nah, kontribusi ini yang dimaksud 100% kontribusi, 100% premi yang dibayarkan sampai si peserta meninggal. Jadi paham ya? 100% kontribusi atau premi yang dibayarkan oleh si peserta. Kita masuk ke tabelnya langsung. Nah, teman-teman, jika si nasabah meninggal karena bukan kecelakaan di tahun pertama. Di tahun pertama sudah kita tahu ya, kontribusi peserta sebesar 4.200.000. Itu nilai dari 350.000 kali 12 bulan. Maka ketemulah nilai 4.200.000. Ini dengan pilihan premi 350.000. Nah, kita masuk ke tabel selanjutnya. Ketika meninggal bukan karena kecelakaan, bukan karena kecelakaan di tahun pertama, maka santunan asuransi yang diberikan adalah 4.200.000. Yaitu 4.200.000 yaitu 100% dari kontribusi peserta. Jadi semua preminya dikembalikan tanpa ada potongan ujrah dan tabaru. Ya. Lalu ada penambahannya, yaitu penambahan saldo investasi. Nah, tadi kenapa ada saldo investasi? Karena tadi waktu si peserta membayar premi, otomatis di sini sudah dilakukan pemotongan ujrah, kemudian saldonya diinvestasikan, jadi ada saldo investasinya. Nah, sementara ketika meninggal bukan karena kecelakaan di bawah 1 tahun, maka yang diberikan itu sebesar nilai kontribusinya selama 1 tahun. Nah, jadi jelas ya, sebesar nilai kontribusi. Itu artinya dana investasinya, kontribusi peserta atau pembayaran preminya tadi sebesar itu, misalnya 4.200.000, maka santunan asuransinya juga sebesar itu. Jadi jelas ya. Contohnya jika misalnya dia ngambil 700.000, berarti sekitar di tahun pertama itu ada sekitar 8.400.000 ya, 8.400.000. Berarti kalau misalnya dia ngambil 700, berarti santunan asuransi yang diberikan kalau misalnya meninggal bukan karena kecelakaan di tahun pertama, maka akan sebesar itu. Lalu ditambah dengan dana investasi peserta. Clear ya? Jelas ini ya? Nah, jadi yang didapatkan pertama, santunan asuransi besarnya tidak 100% santunan asuransi, tapi 100% nilai kontribusi. Atau kata lainnya 100% nilai pembayaran premi. Jelas ya teman-teman? 100% atau sebesar nilai premi yang sudah disetorkan. Nah, itu yang namanya 100% kontribusi. Nah, ini 100% kontribusi ini berlaku untuk yang meninggal di bawah 2 tahun saja ya teman-teman, di bawah 2 tahun. Oke, sampai di sini clear ya. Untuk manfaat asuransi jika meninggal di bawah 2 tahun bukan karena kecelakaan. Lalu kita masuk ke berikutnya. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan setelah masa kepesertaan melebihi 2 tahun, maka santunan asuransi dan akumulasi dan investasi peserta yang dibentuk akan dibayarkan kepada yang ditunjuk. Nah, teman-teman, jika meninggalnya di atas 2 tahun disebabkan karena kecelakaan maupun meninggal, yang penting bukan karena bunuh diri, maka otomatis si peserta mendapatkan santunan asuransi penuh, yaitu 100%, sebesar 21 juta jika mengambil nilai premi 350.000. Lalu ditambah dengan saldo investasi yang terbentuk di tahun tersebut. Nah, kita lihat di tabel ini, si nasabah meninggal di tahun ketiga. Nah, di tahun ketiga saldo investasi yang terbentuk ada 9 jutaan atau 9.298.667 rupiah. Lalu santunan asuransinya diberikan 100%. Jadi yang didapatkan sama nasabah, ahli waris, 100%-nya dana santunan asuransi sebesar 21 juta plus
Dana investasi peserta 9 jutaan. Nah, jelas ya. Lalu kita masuk ke berikutnya. Jika peserta menghentikan masa kepesertaan sebelum masa asuransi berakhir, maka akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada pemegang polis. Nah, teman-teman, di sini sudah kita pahami ya bahwa menabungnya 5 tahun saja, tapi kepesertaannya 7 tahun. Kalau unit link, menabungnya 5 tahun, kepesertaannya 75 tahun. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, kalau di sini teman-teman, kalau misalnya di 7 tahun sebelum 7 tahun, peserta berhenti. Berhentinya ya bisa aja karena mungkin ekonomi atau karena kebutuhan yang sangat kepepet, sehingga si peserta berpikir tidak bisa melanjutkan lagi, maka cara terbaik adalah dengan melakukan penutupan polis. Maka jika berhenti di tahun kelima contohnya, tahun kelima, maka yang didapatkan peserta adalah sebesar dana investasi yang terbentuk selama 5 tahun tersebut. Di tabel di sini sebesar 19.412.000 ya. Lalu bonus-bonus yang sudah didapatkan tidak perlu dikembalikan. Nah, jadi sudah clear ya teman-teman. Di sini manfaat polisnya ada 4. Ada 5 poin ya. 5 poin. Saya ulang kembali biar lebih dipahami lagi ya. Saya ulang lagi. Jika peserta tetap hidup pada akhir masa asuransi, dia akan mendapatkan total nilai saldo investasi di akhir kepesertaan. Nah, ini contohnya. Lalu kita masuk ke jika ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada masa kepesertaan, maka dia akan mendapatkan santunan kematian sebesar 100%. 100% 21 juta ya. Lalu ditambah dengan berapa saldo terakhir atau saldo yang terbentuk di investasi si peserta. Lalu selanjutnya, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun ke-1 pesertaan, maka santunan asuransi sebesar 100 kontribusi. Nah, saya jelaskan ulang, 100% kontribusi sama 100% santunan asuransi berbeda ya. 100% santunan asuransi itu artinya 60 kali nilai premi kita. Berarti kalau misalnya premi kita ambil 350.000, maka 350.000 kali 60 bulan totalnya 21 juta. Nah, itu artinya 100% santunan asuransi. Nah, kalau 100% kontribusi peserta itu artinya 100% atau 100% jumlah yang sudah disetorkan selama peserta masih hidup. Jadi clear ya. 100%, contohnya dia meninggal 2 tahun, tahun kedua, berarti yang disetorkan selama 2 tahun itu jika mengambil premi 350.000 yaitu 8 juta 8 juta 8 juta 400 ya, 8 juta 400. Jadi ya 8 juta 400, atau kalau di tabel ini di tahun pertama ya. Lah, nggak apa-apa, kita di tahun kedua. Kalau di tahun kedua meninggalnya bukan karena kecelakaan, berarti 100% kontribusinya atau 100% yang disetorkan berarti 8.400.000. Itu akan didapatkan oleh si nasabah sebagai santunan asuransi plus dana investasinya. Oke teman-teman, berikutnya tadi, nah jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan setelah masa pesertaan melebihi 2 tahun, maka otomatis 100% dapat santunan kematian, santunan asuransi plus dana yang terbentuk. Nah, teman-teman, kurang lebih penjelasan tentang manfaat polis ya. Jika nanti teman-teman punya pertanyaan, boleh kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, GoCron.